Yang terhormat ibu-ibu dan bapak-bapak serta kawan-kawan sekalian, perkenankan kami bermaksud untuk berbagi pengetahuan tentang isu lingkungan, khususnya isu lingkungan yang terkait dengan transportasi. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan apa yang dimaksud dengan gas rumah kaca dan mengapa menimbulkan perubahan iklim atau climate change. Kita mungkin masih mendengar adanya salah pengertian bahwa yang disebut dengan efek gas rumah kaca terkait dengan banyaknya bangunan atau gedung yang menggunakan kaca. Pengertian yang keliru ini bermula dari penerjemahan secara langsung istilah greenhouse ke dalam bahasa Indonesia sebagai rumah kaca, sehingga fenomena greenhouse diterjemahkan sebagai fenomena rumah kaca. Seperti kita ketahui, rumah kaca atau greenhouse adalah bangunan kaca, dari kaca yang dibuat untuk tanaman yang membutuhkan temperatur yang hangat. Bila kita memasuki greenhouse atau rumah kaca, kita akan merasa lebih panas dibandingkan berada di luar. Hal ini karena panas dari matahari yang masuk ke rumah kaca yang seharusnya sebagian dipantulkan kembali keluar menjadi terperangkap, sehingga menyebabkan suhu di dalam rumah kaca menjadi semakin hangat atau semakin panas. Kejadian ini dapat dibandingkan dengan sinar matahari yang menyinari bumi, sebagian dipantulkan kembali oleh bumi ke angkasa dalam bentuk radiasi sinar inframerah, namun sebagian lagi terperangkap karena adanya lapisan atmosfer yang mengandung gas-gas yang mampu menyerap panas dari sinar matahari tersebut. Hal ini menyebabkan lapisan udara menjadi bertambah panas. Nah, karena fenomena ini mirip dengan fenomena panas yang terjadi pada rumah kaca atau greenhouse, maka disebut efek greenhouse atau efek rumah kaca. Adapun unsur-unsur kimia berupa gas pada udara yang bersifat menyerap panas sehingga menimbulkan efek rumah kaca tersebut kemudian disebut sebagai gas rumah kaca dan seringkali disingkat dengan GRK. Nah, dalam bahasa Inggris disebut greenhouse gases atau disingkat GHG, GHG. Gas-gas rumah kaca ini antara lain utamanya adalah gas CO2, CH4, metan, gas NOx, dan gas SOx, sulfur. Semakin besar kandungan GRK dalam atmosfer menyebabkan semakin banyak radiasi sinar matahari yang terperangkap. Sebagai akibatnya udara semakin hangat sehingga menimbulkan pemanasan global atau global warming yang kemudian menimbulkan terjadinya perubahan iklim atau dikenal dengan climate change. Agar lebih jelas, saya akan coba menggambarkan ilustrasinya dengan beberapa slide sebagai berikut. Kita lihat analogi berikut. Matahari memancarkan sinarnya ke bumi, kemudian sebagian dari energi panas yang diterima oleh bumi dari sinar matahari tersebut dipantulkan kembali oleh bumi ke luar angkasa dalam bentuk sinar inframerah. Namun, karena adanya atmosfer dan atmosfer itu mengandung apa yang disebut dengan gas rumah kaca atau greenhouse gases yang dapat menyerap sinar inframerah tersebut, sehingga seolah-olah sinar inframerah yang seharusnya dipancarkan keluar angkasa sebagian akan terperangkap oleh atmosfer
sehingga kembali memanaskan bumi. Semakin banyak sinar inframerah yang diperangkap oleh atmosfer akan menyebabkan suhu udara semakin panas atau semakin hangat. Demikian. Mari kita lihat fenomena dari rumah kaca atau greenhouse. Rumah kaca atau greenhouse digunakan untuk wadah tanaman yang harus dijaga suhu udaranya agar tetap hangat. Kita lihat di sini sinar matahari yang masuk ke rumah kaca. Sebagian panasnya akan dipantulkan dalam bentuk sinar inframerah keluar dari rumah kaca tersebut. Namun sebagian akan terperangkap di dalam rumah kaca karena ada lapisan kaca ini. Semakin banyak yang terperangkap akan menyebabkan suhu di dalam rumah kaca ini menjadi semakin hangat. Panasnya rumah kaca ini dalam rumah kaca ini dibutuhkan oleh tanaman agar tanaman bisa tetap berada dalam suhu udara yang hangat meskipun cuaca di luar atau iklim di luar sedang musim dingin. Nah, fenomena seperti inilah yang disebut fenomena rumah kaca, yaitu adanya sinar inframerah yang seharusnya dipantulkan kembali keluar akan terperangkap di dalam rumah kaca ini, menyebabkan suhu di dalam rumah kaca ini semakin hangat. Nanti kita lihat analoginya dengan bumi dan atmosfer. Adanya fenomena rumah kaca tersebut dapat digunakan untuk menganalogikan bumi yang dikelilingi oleh atmosfer sebagai bumi yang berada di dalam suatu rumah kaca. Sehingga sinar matahari yang mengenai bumi sebagian diradiasikan keluar angkasa, namun dengan adanya atmosfer yang mengandung gas-gas rumah kaca, diumpamakan sebagai kaca yang mengelilingi di dalam suatu rumah kaca, menyebabkan sebagian sinar inframerah tersebut terperangkap di dalam rumah kaca. Semakin banyak yang terperangkap akan menyebabkan bumi menjadi semakin hangat atau semakin panas. Inilah fenomena yang disebabkan oleh adanya lapisan gas-gas rumah kaca yang menyebabkan bumi semakin hangat atau semakin panas, yang pada akhirnya kita sebut dengan terjadinya pemanasan global. Jadi demikian yang bisa saya gambarkan mengenai apa itu gas rumah kaca dan kaitannya dengan perubahan iklim. Semoga dapat bermanfaat dan sampai ketemu pada kesempatan yang berikut. Terima kasih. Bagi ibu-ibu dan bapak-bapak serta kawan-kawan yang ingin membaca lebih lanjut perihal isu lingkungan pada transportasi, kiranya dapat dilihat pada buku yang kami tulis ini. Terima kasih.